وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأدام الله النفع به بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: puasa sunnah sudah, mingguan sudah ya. Sekarang berarti puasa makruh ya. Puasa makruh. Puasa makruh ini ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad wa shaumid dahri liman yakhafu ad-darara aw fawati haqqin mandub. Kapan puasa ini makruh? Yaitu ketika seseorang berpuasa di hari Jumat tapi tidak dibarengi dengan satu hari sebelumnya atau setelahnya. Jadi Kamisnya tidak puasa, Sabtunya tidak puasa, cuma Jumatnya saja dia puasa. Ini hukumnya apa? Makruh. Itu barangkali apa namanya? Muhammad kipas nih. Barangkali panas antum. Nomor 3 gitu loh. Jadi ifradu yaumil jum'ah. Kenapa di hari Jumat makruh puasa? Karena hari apa? Hari raya. Awis sabat atau hari Sabtu dimakruhkan puasa tanpa disambung dengan sebelum atau sesudahnya. Ya, karena Sabtu itu hari ibadahnya orang Yahudi, hari puasanya orang Yahudi itu hari Sabtu. Awil Ahad atau puasa hari Ahad tanpa disambung Sabtu atau hari Seninnya. Ini juga apa hukumnya? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena hari rayanya orang-orang Nasrani. Jadi Jumat itu yaum Aidil Muslimin. Dan tidak ada satu orang bisa mendobel agama itu kan tidak bisa. Agamanya apa? Yahudi sama Nasrani kan tidak bisa. Mesti salah satunya. Beda sama ormas. Kalau ormas itu bisa untuk masuk ormas 5 langsung nggak bisa. Kalau agama kan beda. Ya, agama itu kan i'tiqad, keyakinan. Tidak mungkin ada 2 keyakinan dalam satu hati kan tidak bisa. Bisa antum punya keyakinan dalam 2 keyakinan atau 3 keyakinan dalam satu hati kan tidak bisa. Ya, makanya dulu ada apa namanya sastrawan itu namanya Khalil Gibran. Itu kan pernah masuk dalam semua agama dan setiap agama itu jadi tokoh di sana. Khalil Gibran. Terakhir itu kalau nggak salah agama Islam. Tidak bisa. Tetap walaupun semua agama dia masuk, tidak bisa dalam satu waktu langsung 5 agama itu tidak bisa, atau 3 agama, mesti satu-satu. Karena keyakinan lebih dari satu itu tidak bisa ditempatkan di satu hati. Beda sama cinta. Kalau cinta bisa. Antum punya istri 4-4-nya antum cintai bisa. Cinta bisa terbagi, keyakinan tidak bisa terbagi. Ini makruh ya. Tapi kalau sudah langsung puasanya langsung 2 hari, ini kemakruhannya hilang.
Ya, karena tasyabuh bil Yahudnya sudah tidak ada. Itu kan malah makanya kemarin waktu saya terangkan apa namanya puasa Asyura. Nah, puasa Asyura kan sunnah, dianjurkan. Tapi 9-nya di puasa nih, 11-nya juga puasa mukhalifan lil Yahud. Untuk membedakan puasanya orang Islam, puasa Asyura-nya orang Islam sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa di hari Asyura. Maka kita puasa di hari Asyura tapi 9-nya atau 11. Ya walaupun ada pertimbangan lain selain pertimbangan membedakan antara puasanya orang Muslim dengan orang Yahudi itu ada hal lain, ada alasan lain diantaranya alasan ru'yah. Karena bulan itu kan masuknya maju atau mundur ya kan, masuk atau maju atau mundur. Nah, itu bisa jadi waktu antum puasa di Asyura itu bukan Asyura, jadi masih di hari 9, maka hari 9-nya puasa. Jadi kalau memang faktanya hakikahnya itu mundur atau maju, berarti antum betul-betul puasa di Asyura temenan. Kalau antum puasa 3 hari 9, 10, 11 benar-benar apa? Puasa di Asyura. Berarti kalau antum puasanya di Asyura tok, atau hakikahnya ternyata 9, berarti antum nggak dapat. Gitu. Kemudian orang berpuasa shaumud dahar, tahu shaumud dahar? Puasa 1 tahun. Boleh puasa 1 tahun. Puasa seumur urip boleh apa enggak? Boleh. Kalau tidak takut, tidak khawatir ada bahaya yang akan menimpanya. Au fawati haqqin mandub, atau ada kewajiban yang harus tinggal gara-gara antum puasa dahar ini, atau ada hak walaupun haknya tidak wajib tapi ditinggalkan. Contoh, antum biasa sholat duha nih 8 rakaat, kan bagus kan, biasa sholat duha, biasa ya ibadah-ibadah lah di siang hari itu, atau ba'dal maghrib biasanya antum setelah sholat maghrib itu baca Quran atau sholat tasbih, atau ada kegiatan yang antum tinggal gara-gara antum puasa. Ini tidak dianjurkan puasa, makruh puasa dahar ini. Ya, antum biasanya sholat duha 8 rakaat. Ternyata setelah puasa, aduh, anak lemes. Nah, ini apa? Ya cukuplah puasa, nggak perlu sholat duha. Itu jadi akhirnya ada hak walaupun sunnah, tapi rutin ditinggalkan gara-gara puasa ini. Maka nggak dianjurkan puasa, makruh puasa seperti itu. Ya, nggak perlu puasa. Apalagi kalau sampai meninggalkan taklim. Ini khusus santri, ustadz. Ya, ini kalau puasa itu bagus enggak? Bagus. Tapi kalau ada hak yang ditinggalkan seperti ngajar, harusnya dia ngajar. Tapi gara-gara puasa dia nggak ngajar. Anak milih puasa, apa milih ngajar di sini seperti ini? Ini kan Senin nih. Anak milih ngajar daripada puasa. Kalau dua-duanya bisa, ahsan. Antum puasa semua nih, ahsan. Jadi nggak ada syahid, nggak ada kahwa, nggak ada kamir, wala ayyisya. Langsung udah habis taklim, udah balik. Pulang udah. Nah. Ya, Senin kan sama Kamis pas puasa. Tapi kalau antum puasa semaman, ini sekarang antum puasa nih, Kamis. Ya, sahur. Ternyata bisa babis suami ini gara-gara antum puasa. Antum tinggalkan taklim. Nggak perlu antum puasa. Nggak usah shaumud dahar. Yang seperti itu nggak diperbolehkan. Karena ada hak yang ditinggalkan. Kecuali antum bisa geser pengajiannya antum sendiri. Lah apa terus antum puasa terus antum mau WA nih semua orang. Ala fupu, ini taklimnya besok aja ini. Kan nggak bisa. Iya kan? Kecuali antum kasih uang ya 100 ribuan mungkin mau. Puasanya besok aja 100 ribuan semua. Bisa mungkin. Di mail.
Kemudian haram ya, hukum puasa haram. Jadi sunnah, makruh, haram. Haram ini dibagi menjadi dua. Ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Haramun ma'as-sihah wa huwa shaumu zaujah biduni idzni zaujiha. Yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Ini puasanya sah ya. Jadi puasanya sah dan tapi haram. Nah ini tapi nanti mauquf ini keharamannya ini. Keharamannya ini mauquf. Maksudnya mauquf gini. Kalau ternyata suaminya di siang hari dia mengizinkan, kan dia puasa, tidak bilang-bilang sama suaminya, sahur, puasa, nawaitu shoma qadin, selesai. Di awal mula dia puasa, begitu fajar, dia haram ini. Artinya haram berarti dia dapat dosa ini sih. Ya. Tapi nanti ketika jam 10 dia ketemu suaminya, sudah tidak apa-apa lah. Puasa tidak apa-apa. Jadi keharamannya ini masih mauquf ya. Masih ditanggalkan. Masih tertanggalkan. Jadi nanti kalau dia dapat izin dari suaminya, itu keharamannya hilang. Keharamannya hilang. Paham ya? Insyaallah. Wallahu a'lam, dosa melanggar syariatnya anak nggak tahu. Mungkin dia dapat dosa itunya. Tapi keridhaan suami itu menghilangkan keharaman itu ya. Nggak berlanjut haramnya itu sampai buka. Nggak. Tapi puasanya jadi tidak haram. Adapun dosa melanggar karena melanggar perintah seorang istri kalau mau puasa itu harus izin suaminya, itu perintah syariah. Perintah dari sahibus syariah. Ya kan? Perintah dari Rasulullah bahwa perempuan kalau mau puasa itu kan wajib izin sama suami. Itu kan perintah. Berarti melanggarnya itu kan dosa. Antar dia sama suami sudah selesai. Tapi antara anak gambarkan gini, antum merasani dosa enggak? Dosa. Dosanya karena apa? Dua, antum dosanya. Antum dapat dosa sekali ngerasani itu dua. Kalau ngerasaninya sesuatu yang tidak ada pada orang itu, berarti antum dapat dosanya tiga. Satu, antum dapat dosa buhtan. Buhtan itu mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Aslinya orang itu nggak pernah kejelekan itu. Kemudian antum merasani. Pakai kejelekan yang nggak ada pada orang itu. Berarti buhtan ini. Buhtan itu lebih parah dari ngerasani. Lebih parah dari ghibah ini. Jadi ghibah plus fitnah ini. Ya kan? Yang dirasani pemerintah. Habis antum nggak bisa minta maaf. Gimana cara minta maafnya antum? Iya kan? Ya pemerintahnya boleh, individunya jangan. Individunya jangan, pemerintahnya boleh. Antum individunya jangan nyerang orangnya, nyerang kebijakannya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya diserang, ya antum gimana cara ini? Apalagi antum ngerasani sesuatu kejelekan yang nggak ada pada dirinya. Antum dapat dosa plus, berarti tiga. Satu buhtan. Yang kedua dapat dosa ghibahnya. Yang ketiga antum melanggar. Ya, karena ngerasani itu dilarang sama Allah. Kalau antum langgar, berarti antum punya urusan sama Allah di sini. Kalau orangnya sudah maafkan, sudah dimaafkan. Tapi dosa ini ya kalau belum ditaubati ya, belum diampuni. Ketiga dosa itu sama kan. Istri mau puasa, wajib nggak izin sama suaminya? Perintahnya siapa itu? Perintahnya Allah. Nah, dilanggar sama istri. Sama perempuannya dilanggar, dia nggak izin. Berarti dia melanggar perintahnya Allah. Wah, suaminya sudah mengizinkan, sudah ngeridhoni, selesai. Tapi ada urusan sama Allah di sini. Karena dia ngelanggar, iya. Berarti dosa ini, kalau dia memang minal kabair, termasuk dosa besar, berarti harus taubat. Kalau minas shaghair, berarti nanti ada mukaffiratudz dzunub. Kalau memang dosanya kecil, ada mukaffiratudz dzunub.
Itu ngerasani kan ada ngerasani, ada dosa besar, ada dosa kecil. Antum kalau yang dirasani itu ulama, dosanya min kabairid dzunub. Ya, kalau yang dirasani mungkin ya itu. Ada yang bilang di rata. Cuma ngerasani ulama lebih besar dosanya. Sama-sama dosa besar tapi ngerasani ulama lebih besar dosanya. Jadi gini ya, akhi, antum hati-hati pokoknya kalau di Facebook ya. Terutama ini akhir-akhir ini kan sedang banyak polemik ya, atau masalah nasab. Antum tidak usah ikut-ikut sudah. Kalau antum pengen selamat ya tidak usah ikut-ikut. Karena nanti antum bakal ngerasani ulama di situ. Situ sudah pasti. Antum bakal ngerasani apa? Ngerasani ulama. Jadi apa jalannya? Sukut, diam. Sebab nanti antum bakal ngerasani ulama. Sedangkan ulama itu darahnya itu beracun. Maksudnya darahnya beracun. Kalau antum merasani bahaya untuk hidupnya antum nanti. Itu dibikin dia salah. Antum jangan rasani. Apalagi sudah jelas kesolehannya antum rasani. Udah habis antum. Ya, enggak main-main. Itu warasatul anbiya soalnya. Warisnya Nabi. Jadi kalau antum merasani, khatir ya. Nanti ada di Ihya Ulumuddin masalah ngerasani ulama. Afatnya, kualatnya itu bagaimana? Dosanya itu gimana? Karena setiap dosa itu kan ngualati. Setiap dosa apa? Ngualati itu mesti. Likul lidzunub afat. Itu makanya antum diajari Sayyidul Istighfar. Tahu nggak Sayyidul Istighfar? Isinya apa? Isinya itu antum minta perlindungan dari kualatnya dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya berlindung dari kualatnya dosa yang saya perbuat. Karena setiap dosa itu mualati. Ya, bisa kualat di dunia, bisa kualat di akhirat. Sekalipun kualat itu bisa hilang kalau antum tobat mungkin. Alhasil tidak usah lah ya, antum ikut-ikut seperti itu tuh tidak usah. Uskut, diam. Ya, uskun taslam, diam selamat. Oh antum nahwu, antum belajar nahwu apa enggak? Belajar nahwu. Nah itu kalau antum belajar nahwu. Kalau antum belajar nahwu itu kan untuk belajar baca kitab atau untuk ngomong dengan bahasa yang fusha. Nahwu itu kan bahasa akhir-akhir ini. Akhir-akhir setiap kalimat. Ini fathah apa kasrah apa mabni apa? Sukun. Kalau antum tidak bisa nahwu, bacanya akhirnya sukun aja, mesti selamat. Akhir-akhirnya jangan kasih harokat. Kalau kasih harokat nanti kelihatan bodohnya. Tapi kalau akhirnya sukun, selamat enggak? Selamat, karena sukun itu kan ada mul harokah. Tidak ada harokat itu sukun, selamat. Ini orang ahli nahwu apa enggak? Belakangnya sukun semua. Enggak ngerti, belum tahu ini ahli nahwu apa enggak. Ini antum nih. Antum tinggoni mama, jubah. Antum duduk majelis, diam aja antum, jangan sampai ngomong. Antum dikira ulama besar, cium nih tangannya ini. Jangan ngomong tapi, jangan ngomong ilmu. Nanti kalau ngomong ilmu kelihatan bodohnya. Sukun itu salamah. Diam itu selamat, nyelamat Nabi kan bisa dianggap orang alim itu. Jadi kita ini yang di bawah, masyarakat bawah yang nggak ngerti, yang nggak paham kronologinya ilmunya, bukan ahli apa-apa. Bukan ahli nasab, sukut sudah diam aja, selamat. Kalau antum ikut-ikut, nanti antum satu ikut ngerasani, kedua nanti kalau antum bahas masalah nasab kemudian antum bukan ahlinya, berarti antum sudah masuk ke dalam ranah idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Nah, tinggal nunggu masa kehancurannya kalau antum ikut campur, karena antum tidak ahli. Ya seperti orang ngajar fikih tapi bukan ahli fikih. Gimana? Kira-kira yang dengar gimana? Ya, ngajar. Antum ngajar tauhid tapi antum nggak pintar tauhid. Yang dengarkan gimana? Iya kan? Jadi kalau saya mau ngajari antum, saya harus ahli dulu. Kalau saya nggak ahli nggak usah ngajar. Ya masa saya mau ngajari antum soal ilmu fisika? Kan bukan ahlinya saya. Kenapa saya ngajarnya fikih? Karena saya ngerasa bisa. Ya, kalau masuk ke dalam ranah yang nggak bisa sekalipun fikih, saya nggak terangkan ke antum.
Karena nanti saya masuk ke dalam sesuatu yang nanti akan merugikan antum. Kan gitu. Ngerti ya? Paham ya? Haram ma'adam sihhat ini kalau dia dikasih izin sama suaminya selesai ini si istri ini. Wa shaumul 'abd biduni idzni sayyidi. Puasanya seorang budak tanpa izin siapa? Ya, tanpa izin majikannya. Kemudian ada haram yang tidak sah. Ada haram yang tidak sah. Haram yang tidak sah ini jamnya berkah ini alhamdulillah. Haram yang tidak sah ini ada pada 5 gambaran. Ada pada 5 gambaran. Perhatikan ya, ini penting semua nih. 1, shaumu yaumi Idul Fitri. Puasa di hari raya Idul Fitri. Puasa di hari raya Idul Fitri. Ini hukumnya haram dan tidak sah. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Idul Fitri itu kapan? Yaitu hari pertama di bulan Syawal. Yang kedua, shaumu yaumi Idul Adha. Puasa di hari raya Idul Adha. Yaitu al-yaumul 'ashir min syahri Dzul Hijjah. Hari ke-10 di bulan apa? Dzul Hijjah. Shaumu ayyamit tasyriq. Puasa di ayam tasyrik. Ayam tasyrik itu 11, 12, 13. Min syahri Dzul Hijjah. Dari bulan Dzul Hijjah. Ada orang yang dibolehkan puasa di hari tasyrik. Itu mungkin baru dengar ini. Ada orang yang diperbolehkan puasa hari tasyrik. Angkat tanya dulu, antum tahu nggak hari tasyrik itu apa? Kenapa dinamakan tasyrik? Biasanya darani tasyrik itu kenapa tahu? Antum kalau ditanya sama anaknya antum gimana? Abah, kenapa dinamakan hari tasyrik itu? Tasyrik itu yaumun tusyraku fihil luhum. Kenapa dinamakan tasyrik? Itu karena dulu orang itu tidak punya kulkas. Kalau sekarang antum itu dapat daging korban 1 karung aja antum bisa masukin kulkas. 3 bulan, 4 bulan antum simpen itu bisa. Tapi kalau sekarang, kalau zaman dulu itu tidak ada kulkas. Pakainya apa? Pakainya tasyrik. Tasyrik itu dijemur, itu daging-daging itu dijemur. Jemurnya itu di waktu 3 hari itu. Jadi dijemuri untuk diawetkan. Jadi supaya nanti kalau antum dapat dagingnya berlebihan, antum bisa makan setengah bulan atau itu setelahnya itu karena dagingnya sudah kering dengan cara dijemur. Nah, itu jemurnya itu kan 3 hari. Makanya dikasih nama ayyamu tasyrik itu 3 hari. Ya, syarraqa yusyarriku tasyriqan al-luhuma. Tasyriqul luhum. Menjemur daging-daging korban. Makanya dinamakan ayyamu tasyrik. Ada orang yang dibolehkan puasa di hari tasyrik. Siapa? Ikhtarul Imam An-Nawawi radhiyallahu an rahimahullahu taala rahmatal abrar. Beliau itu punya ikhtiar dalam mazhab, artinya pendapat di luar mazhab. Ya, ini kalau ikhtiar berarti gawi min jihatid dalil, dari segi dalil dia kuat. Tapi dari segi ijtihadnya Imam Syafi'i fil madhab itu berarti lemah. Berarti beliau itu usulnya ikut Imam Syafi'i, cara untuk memahami ayat dan hadisnya itu mengikuti Imam Syafi'i, tapi hasil dari ijtihadnya beda keluar dari madhabnya Imam Syafi'i, itu namanya ikhtiar. Beliau punya pendapat di luar madhab Syafi'i, maksudnya pendapatnya dia sendiri dari segi mengijtihadi dalil itu. Boleh seseorang puasa di hari tasyrik jika orang ini dalam keadaan ihram haji. Hajinya haji tamattu.
Tahu haji tamattu? Haji itu ada tiga. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji ifrad itu umrohnya sendiri, hajinya sendiri. Itu namanya ifrad. Dengan syarat umrohnya di tahun yang sama. Ya. Umrohnya di tahun yang sama. Kalau tamattu itu sendiri-sendiri, tapi orang ini diuntungkan dengan ihram tanpa mikot. Ihram hajinya itu langsung dari tamattu itu karena menikmati tidak kembali ke mikot. Makanya dinamakan haji mutamati, haji tamattu. Kalau qiran itu gabungan. Antum kalau hajinya tamattu, itu biasanya hajinya orang Indonesia itu rata-rata tamattu. Ya, malah biasanya sudah antum daftar plus dendanya. Sudah daftar plus dendanya. Ya, ini gimana ini? Wajib bayar denda. Dendanya itu kan kambing. Sedangkan sama antum nggak punya uang untuk beli kambing itu nggak ada. Berarti apa? Gantinya puasa salah satu fil hajj wa sab'atun idza raja'tum. 3 antum di sana, 7 antum di rumah puasa. Nah 3 itu boleh antum puasa di hari tasyrik menurut Imam Nawawi. Jadi setelah lebaran, hari raya itu, sudah tawaf ifadah, sudah selesai, berarti masuk hari pertama di hari tasyrik, itu hari di mana antum wajib melakukan ramyul jamaratis salas, melempar 3 jumrah, ba'da sholat zuhur, ya, ba'da mailis syams, setelah masuk waktu zuhur itu antum berarti masuk ramyul jamaratis salas. Apa namanya? Lempar jumrah. Antum pernah haji ya? Belum ya? Nanti insya Allah haji semua. Nah, itu nanti masuk lempar jumrah. Itu min wajibatil haji, bukan rukun haji. Tapi itu bisa antum sambil puasa. Kalau antum nggak ada untuk yang disembelih itu, boleh antum puasa di hari tasyrik. Ikut pendapatnya Imam Nawawi. Enak. Berarti 3 hari selesai, antum pulang tinggal puasa 7 hari. Menurut pendapat beliau. Tapi khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, ya enggak usah. Barangkali antum mau hajinya kilat. Ya, hajinya kilat, itu antum boleh puasa. Boleh dipakai, ini pendapat ini boleh dipakai. Wasaumu ayyami tasyrik, yang ketiga puasa yang diharamkan itu puasa hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Syahridul Hijjah. Kemudian yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Yaitu 16, 17, 13 ila akhir. Ila akhir syahr. 16, 17, 18 sampai akhir syahr. Kecuali untuk orang yang apa? Orang yang punya wirid puasa. Wirid maksudnya bukan wirid zikir, itu bukan. Wirid itu kebiasaan. Karena wirid itu dinamain wirid kan karena rutin. Kalau antum baca zikir tapi nggak rutin, ya nggak dinamakan wirid. Ya, nggak dinamakan wirid. Kalau antum punya kebiasaan puasa Senin Kamis, nanti insya Allah akan diterangkan. Kemudian yang kelima, shaumu yaumish syak. Puasa di hari yang diragukan. Puasa di hari yang diragukan. Tahu hari yang diragukan? Hari ke-30 Sya'ban itu hari yang kemungkinan ada ru'yah. Ru'yatul hilal, tahu ru'yatul hilal kan? Ya, yang biasanya kalau mau puasa itu kan, kalau mau lebaran itu kan ribut-ribut.
Kalau mau puasa itu kan biasanya dari ribut-ribut. Ini puasanya hari Rabu apa Kamis kan gitu. Karena 30 Sya'bannya itu hari Rabu seumpama. 30 Sya'bannya itu hari Rabu. Itu nanti kalau 30 Sya'bannya hari Rabu, itu biasanya ributnya Kamis sama Rabu puasanya. Lebarannya Kamis sama Rabu. Kalau ada ru'yah berarti puasanya Rabu, kalau tidak ada ru'yah berarti puasanya Kamis. Ya. Ini pemerintah ini kan akhir-akhir ini tidak pernah dapat ru'yah ya. Puasanya itu kita dapat Sya'ban 30 terus. Kemarin juga dapat Lebaran kita. Puasanya juga dapat 30. Karena ru'yahnya kriteria hilalnya itu harus tinggi. Harus di atas 3 derajat. Sedangkan di Indonesia itu kan susah dapatkan 3 derajat itu. Kalau di Timur Tengah itu mungkin bisa. Sering dapat. Ya, sebetulnya 2 derajat sudah cukup bisa. Untuk nanti kalau belajar falak itu nanti ada Darajatul Hilal itu ada. Mau ini adakan tim Nggo ya hanu bae, mau keren-keren dok. Manu foto-foto aja pulang. Nah. Ini alhasil kalau dapat ru'yah ya sudah. Nah, nanti akan diterangkan, tapi anak kasih tahu antum sedikit supaya ini enggak, yang dengarkan ini enggak salah paham. Gini nih. Kenapa terkadang ada orang nggak ikut pemerintah? Kan ada orang yang nggak ikut pemerintah, malah ikutnya ormas. Boleh apa enggak seperti itu? Ini antum perhatikan benar-benar ya, jangan salah paham. Kalau salah paham dikira saya bela ormas atau dikira saya bela pemerintah. Bukan. Gini, ini pokoknya syar'an, ini secara syariat. Kalau saya perhatikan, antum kan di sini ta'lim kan? Antum percaya sama ana berarti? Karena antum ta'lim buktinya. Ya. Antum berarti percaya sama ilmunya ana kan? Ya. Berarti kalau ana bohongi kan bisa jadi antum bisa jadi antum dapat ilmu yang salah karena saya bohong. Masalah itu nanti urusan saya sama Allah itu. Yang jelas saya nggak bohongnya antum, nggak ada niat bohongnya antum. Gitu, intinya itu. Ya kan masa ada ustadz ngajar nawaitul ghorowi lillahi ta'ala kan nggak ada. Ilmu ya untuk disampaikan kan gitu. Ya. Sekarang gini. Masuk besok 30 Sya'ban. Besok 30 Sya'ban. Akhirnya saya ru'yah. Saya dapat. Dengan kriteria hilal secara syariat. Saya dapat. Tapi saya orang biasa. Saya nggak bisa itsbat 'indal hakim. Saya nggak bisa laporan ke hakim, kemudian laporannya diterima, ada saksinya, kemudian nanti orang senegara puasa gara-gara ru'yahnya saya. Kan enggak. Saya bukan enggak bisa seperti itu. Mereka juga sudah punya tim sendiri. Mereka ru'yah mereka udah dapat. Atau dapat tapi sifat hilalnya itu nggak dapat. Walaupun hilalnya dapat, kalau sifatnya nggak dapat, itu makanya ada hisab sama ya ru'yah itu maksudnya itu. Lah saya dapat, tapi saya nggak bisa itsbat 'indal hakim. Sudah, saya wajib puasa nggak? Saya wajib puasa. Fi haqqi man ra'ahu, untuk orang yang melihat hilal wajib puasa. Urusan pemerintah dapat hilal atau enggak, yang jelas bagi saya yang melihat, saya wajib puasa. Kalau saya enggak puasa, dosa. Ya, saya enggak puasa dosa, karena bagi saya itu udah Ramadan. Sudah selesai. Akhirnya saya cerita ke antum. Cerita bukan di forum, bukan. Cerita-cerita aja ngobrol, saya cerita ke masyarakat. Saya ru'yah ini, tadi sore saya ru'yah, saya dapat hilalnya. Jadi nanti tergantung ininya. Tergantung yang dengar. Idza waqa'a fi qalbi sidqu. Kalau dia mendapatkan dalam hatinya kepercayaan penuh terhadap saya. Aku percaya nemen hari Ustadz sing ngomong sumpama. Antum juga wajib puasa.
Nah itulah makanya ada orang ikut ormas, ada orang ikut pondok tertentu. Ya, pondok pesantren itu dapat ruqyah dan mereka berpuasa. Itu nanti santrinya dilihat ini. Kalau santrinya percaya penuh kepada orang yang dapat ruqyah ini, jadi mereka wajib puasa. Kalau nggak percaya, nggak boleh puasa. Saya ceritakan ke antum nggak percaya, orang oleh antum puasa, ikut pemerintah. Nggak boleh antum puasa. Tapi kalau antum percaya, antum puasa, wajib. Paham? Jadi kemarin itu, yang ada beberapa pondok yang lebaran duluan Jumat, ada yang Sabtu kan, itu bagi saya, kalau saya ngerti ini, lembaganya ini dipercaya, dan saya kenal, saya wajib puasa. Saya wajib lebaran, nggak boleh saya puasa. Saya puasa berarti puasa di hari raya. Karena kebanyakan, kemarin banyak soalnya pondok-pondok Jawa Timur itu pada lebaran duluan, nggak ikut pemerintah itu banyak. Ya, kalau saya percaya penuh, saya nggak boleh puasa. Harus ikut lebaran. Itu sama halnya dengan di 30 Sya'ban. Paham? Ini hari Syak ini termasuk hari di mana orang itu ribut, gonjang-ganjing masalah ru'yatul hilal. Ribut, dapat ru'yah apa enggak ini? Ada sidang ini, sidang itu. Nah, ini ribut masalah ru'yah, tapi belum subut indal hakim. Belum ada kepastian di hakim bahwa besok itu puasa apa enggak. Besok itu Ramadan apa Sya'ban masih. Karena yang bersaksi bukan orang yang bisa diterima syahadahnya, kesaksiannya mungkin. Ya, ini haram puasa. Paham tuh? Jadi ada 5 keharaman dalam yang tidak sah. Puasa haram dan tidak sah. Nanti insya Allah pertemuan depan kita bahas tentang kapan orang boleh berpuasa di hari-hari yang diharamkan puasa itu. Khuluqin Mahmud. Maka nanti akan saya terangkan di dalam Rubu'ul Munjiyat ini setiap akhlak yang terpuji, perangai yang terpuji. Nanti akhlak itu kan nanti tutorial bagaimana antum menghadapi orang tua antum bagaimana. Ya, yang perempuan bagaimana, yang laki gimana. Kemudian nanti kalau orang tua salah gimana antum cara negornya. Apa sama dengan cara antum negor orang, ini namanya nanti akhlak. Adab. Ya, namanya apa? Adab, nanti akan diterangkan itu. Wa khaslatin marghubin fiha min khisalil muqarrabin was-siddiqin. Nanti akan disebut perangai yang dianjurkan seseorang untuk berperangai seperti itu, min khisalil muqarrabin was-siddiqin. Allati biha yataqarrab al-'abd min rabbil alamin. Apa amalan yang nanti akan bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah? Ya. Nanti akan diterangkan apa orang itu harus ibadah terus, maksudnya sholat puasa terus apa? Ada beberapa pekerjaan yang dianggap biasa tapi ada ternyata di situ nilainya besar di hadapan Allah, itu nanti insyaallah akan diterangkan. Wa adhkuru fi kulli khaslatin haddaha wa haqiqataha. Nanti setiap perangai ini nanti akan saya terangkan, kata Imam Ghazali, haddaha, batasan-batasannya, ta'rifnya, definisinya, wa haqiqataha, dan hakikatnya. Wa sababaha alladhi tujtalab, dan sebab-sebabnya yang dengan sebab itu orang itu akan baik akhlaknya, akan baik perangainya. Wa thamarataha allati minha tustafad, dan buahnya yang akan diraih itu, buah dari akhlak itu apa? Baik dari segi hissian wa ma'nawiyan. Dari segi his, maksudnya kehidupan antum sehari-hari, atau dari segi maknawi. Nanti ada efek di hatinya antum itu gimana? Ya. Wa alamataha allati biha tata'arraf, dan tanda-tandanya yang dengan tanda itu akan dimengerti. Ya, akhlak itu
khoslah itu akan dimengerti. Wa fadilataha allati li ajliha fiha yurghab. Fadilahnya bagaimana? Di mana orang dengan fadilah itu kan akan menjadi semangat. Ya, biasanya akeh wong semangat sholat duha karena disebutkan fadilahnya. Coba kalau disebutkan itu supaya mendekatkan diri kepada Allah aja gitu, ya tidak ada orang ya lumayan lah masih ada orang sholat duha walaupun tujuannya untuk taisirul arzak ya, tidak apa-apa. Ma'ama warada fiha min syawahidi syar'i wal aqli. Ya, bukti-bukti syariat dan akal nanti juga akan diterangkan ma warad fiha.